Kejaksaan Negeri Polewali Mandar resmi menahan mantan penjabat Bupati Polewali Mandar, Muhammad Ilham Burahima, pada Kamis, 18/2025. Penahanan dilakukan setelah perkara dugaan penipuan dan penggelapan dalam pengadaan seragam Linmas untuk pengamanan tempat pemungutan suara pada pemilu 2024 dinyatakan lengkap dan memasuki tahap kedua. Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, Nurholis, di hadapan awak media mengatakan, memang terjadi penyerahan tahap kedua, penyerahan tersangka dan barang bukti perkara tindak pidana umum yang juga melanggar pasal 378 dan atau penipuan, penggelapan dengan tersangka Pak Ilham ya. Nah, perkara ini awalnya ditangani oleh Polda Sulbar, dikerahlah ke Kejaksaan Tinggi setelah proses. Jadi tidak ada kaitannya dengan perkara terkait kerugian negara. Nah, yang melapor adalah saksi itu yang mengadakan buat baju Linmas itu. Nah, kerugian yang dari fakta berkas perkara itu 1.608 sekian. Karena dihitung per piecesnya itu 618.000 baju seragam itu. Barang buktinya juga sudah diserahkan, ada di sini, sudah diserahkan, sudah kami teliti, termasuk surat menyurat. Nah, itu termasuk tanggung jawab mutlak seperti itu. Apa saja barang bukti yang diamankan ini? Buktinya surat pernyataan tanggung jawab mutlak, surat serah terima barang, terus barang bukti fisik ini seragam Linmas itu. Diamankan seragam Linmas sesuai dengan nilai kerugian ini 2.724 lah, lebih kurang seperti itu. Ya, statusnya ya terdakwa. Ini ancamannya hanya 4 tahun. Pengetahuan saya status WSN-nya itu terganggu, tapi terserahlah nanti pihak Pak Gubernur dan inspektoratnya. Kalau RJ, kalau kita lihat itulah memang ada di kita kejaksaan, tapi kalau saya lihat tidak memenuhi syarat. Tadi resmi mengenakan bukti orang. Resmi surat perintah penahanan, tembusan surat penahanan sudah kami serahkan dan pengacaranya kan juga hadir. Sekarang keluarganya pun kami proaktif untuk memberitahukan bahwa posisi daripada terdakwa tersangka ini sekarang kami tahan. Kesempatan untuk melakukan penunjukan penahanan kita atau kalau kesempatan dari pihak dia ya bermohon aja, namanya bermohon kan ya. Dan kita perlu buat nota pendapat dulu apakah memenuhi syarat apa enggak, ada syarat-syaratnya apa. kira-kira berapa lama Ya berapa lama kita ya untuk permohonan itu mulai detik ini tadi bisa saja memohon. Jadi ada batasan waktu Selama sampai belum putus itulah batas waktu. Karena ini kan perkara konvensional lah ya. Tapi yang membedakan biasanya ini kan status dari orang ini. Nah, apakah dia buta huruf kah? Apakah dia begini kan? Sudah perkara istilahnya sudah umum perkara ini. Tapi kebetulan pada saat ini kan statusnya waktu itu sebagai PJ. Nah, oleh hukum kalau sudah PJ orang yang mengerti itu terkait berbicara tentang diskresi, berbicara tentang anggaran, sementara ini jabatan politik, ada mekanisme untuk menganggarkan, untuk mengaturkan. Memangnya niatnya baik, tapi mekanisme ini harus dilalui dulu. Dan apa urgennya kalau terkait dengan pemilu kalau hanya karena seragam? Apakah dengan tidak ada seragam itu terus orang tidak bisa mencoblos? ya. Nah, tentu kan juga harus memperhatikan dari segi lain-lain lah. Sebagai waktu itu dikunci anggaran yang tersedia. Tapi mengingat tadi terdakwa ini Pak Kejadapunya memang dia termasuk kooperatif ya? Termasuk dia kooperatif setelah kita menjadikan penjelasan. Penjelasannya kalau saya sentuh secara sedikit ada pendekatan secara agama. Ya. Karena apa? Karena ini adalah musibah. Ketika musibah ini tidak terlepas dari antara campur tangan Tuhan dengan dialognya malaikat dengan Tuhan untuk musibah kepada setiap orang siapapun. Satu lagi nih Kondang, artinya
dipastikan ini hak RJ-nya Pak Ilham ini sudah tertutup. Gitu. Kalau masalah RJ dari aturan yang ada dari nilai kerugian tidak memenuhi syarat.